Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di pendakian horor. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari 2 menghancurkan kerajaan Demit part 7 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan comment, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya, dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu, kukunya panjang berwarna hitam pekat, taringnya menjulur hingga ke perut, dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi tidak sanggup. Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati saja sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjilati darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa, Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa di sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Pada dayang itu juga beraroma harum sekali. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernafas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentakkan secara mendadak, membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu. Kemudian wanita itu menengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Lalu berjalan mendekati Bobby. Dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. "Aku sudah memberi kesempatan untuk pergi dari gunung ini," kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Sesaat sebelum pedang menebas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan pengawal dan para pengawalnya terpental ke belakang, seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti.
Di dalam keraton itu, Bobi hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikkan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobi melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sadarkan diri. Bobi menedahkan kedua lengannya. Tubuh Mira perlahan melayang mendekat ke arah Bobi. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Tepat di hadapan Bobi ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari 2 menghancurkan kerajaan Demit part 7 ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen.